Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak Bapak semuanya di hari Kamis pagi yang cerah ini? Semoga kalian tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh. Nah, sebelum kita belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang keseharian. Artinya keterkaitan antara ayat-ayat Al-Quran dengan keseharian kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan teman-teman. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir. Ini lihat tafsir Quran surat An-Nas. Ini nanti kamu catat judulnya. Sebelum Bapak terangkan, sambil Bapak terangkan, silahkan kamu buat kotak, ya, kotak seperti ini. Dibuat kotak, kemudian ditulis seperti ini, surat An-Nas sampai 5 ya. Silakan kamu tulis dan nanti bisa di pause videonya atau kamu lihat di juz amamu. Nah, setelah kamu tulis surat An-Nas, sekarang kamu dengarkan dulu nak ya. Kamu dengarkan, nanti akan Bapak suruh perintahkan untuk kamu tulis yang mana. Penjelasan surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan salah satu surat disebut dalam Al-Mu'wizatain, yaitu 2 surat yang mengandung perlindungan. Nah, surat ini sebagai perlindungan. Nah, banyak orang pakai surat ini untuk misalnya entah ada santet atau ada orang yang nggak suka dengan kita, guna-guna atau hal-hal mistik, hantu segala macam. Nah, dibaca surat ini sebagai pelindung. Surat lainnya yaitu Al-Falaq. Nah, jadi kawannya Al-Falaq dan An-Nas. Sebagian ulama menganjurkan 4 kul. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kulnya ada 4 kali. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah keutamaan untuk permohonan perlindungan dari iblis dan bala tentaranya, yaitu setan, manusia, dan setan jin yang senantiasa mengintai manusia tanpa harus putus asa dan berbagai cara. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika membawakan tafsir dari Sa'id bin Zubair bin Ibnu Abbas, yaitu setan bercokol di dalam hati manusia. Setan ini berdebat di hati manusia. Apabila dia lalai atau lupa, maka setan menghembuskan was-was, ragu-ragu. Dan ketika dia ingat kepada Allah, maka setan lari darinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Tamimah, yang meriwayatkan dari seseorang yang pernah membonceng Nabi SAW. Katanya, apa katanya? Ayatnya, yang artinya keledai Nabi SAW terjatuh, lalu aku mengatakan, celakalah setan. Lalu Nabi bersabda, janganlah kamu katakan celakalah setan, sebab ia akan semakin besar tubuhnya dan mengatakan dengan kekuatanku aku akan mengalahkannya. Namun apabila kamu mengatakan bismillah, maka ia akan mengecil sehingga menjadi sekecil lalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun sanadnya bagus. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kamu lihat setan. Nah, semakin kita lihat itu semakin besar badannya, semakin kita takut. Setan ini bukan hantu ya nak ya. Setan dengan hantu ini beda. Nah, kalau hantu ini dari golongan jin namanya. Kalau setan ini sebangsa iblis. Nah, jadi manusia dan jin itu satu jenis, manusia dan jin satu sama. Kemudian setan iblis itu sama. Nah, jadi kalau bedanya, kalau manusia itu kasat mata bisa kita lihat, yang ini tidak bisa kita lihat. Jin, nah hantu segala macam, pocong, kuntilanak, itu jadi jenis yang ini. Nah, kalau kita takut, dia semakin besar tubuhnya.
Tapi sebenarnya gimana? Seharusnya kita mengatakan gimana? Seharusnya kita mengatakan bismillah. Maka dan kita harus berani. Maka dia akan makin kecil. Sekecil lalat, kecil. Makanya kalau kita takut dia makin berani, kalau kita berani dia makin takut. Gitu. Nah, yang perlu kamu catat adalah setelah kamu nulis surah An-Nas dalam kotak tadi, kamu catat ini. Penjelasan surat sampai setan lari darinya. Nah, sampai sini aja kamu catat ya. Yang ini aja kamu catat. Dengarkan penjelasan Bapak ini baik-baik. Nah, setelah kamu mencatat tadi, silakan kita lanjut tafsir Quran surah Al-Falaq. Nah, ini yang 2 surat tadi. Seperti yang di atas tadi surah An-Nas, ini kamu catat kotaknya, kamu buat. Ya. Nah, sembari kamu buat, kita dengarkan penjelasan Bapak. Ya, ini ada banyak penjelasan. Terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai arti Al-Falaq. Namun Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan Al-Falaq adalah dengan subuh. Dalam ayat ini dijelaskan beberapa kejahatan yang mengintai manusia, yang oleh karenanya kita diperintahkan untuk memerintahkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa alam. Nah, yang ini silakan kamu pause, kamu baca dulu. Nah, yang kamu catat penjelasan ayat dari sini sampai sini aja. Nah, di sini ada kisah Nabi nih. Nabi disihir oleh Yahudi. Nah, kalau kita bahasa sekarang itu namanya diguna-guna atau disantet sama orang. Kalau zaman dulu namanya sihir. Ini kamu baca dan kamu catat ya penjelasan ayat sampai Nabi SAW. Nah, setelah kamu mencatat surat An-Nas, Al-Falaq, kemudian terakhir kita mencatat tafsir Quran surah Al-Ikhlas. Buat kotaknya. Ya, dibuat kotaknya. Seperti yang di atas tadi. Kemudian penjelasan ayatnya. Asbabun nuzul. Nah, kalian tahu apa itu asbabun nuzul? Ya, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Nah, jadi ayat ini nggak akan turun kalau nggak ada sebabnya. Sebagaimana kebiasaan kita, hujan itu nggak turun kalau tidak ada mendung. Nah, kebiasaan kita. Tapi kadang-kadang ada juga hujan yang tidak ada sebabnya. Panas-panas tiba-tiba hujan. Nah, tapi di ayat ini asbabun nuzulnya adalah diterangkan dari Nabi bahwasanya riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan dialah Allah yang Maha Esa. Ditanya sama orang Yahudi Nabi ini. Orang-orang musyrik mengatakan, Muhammad terangkanlah nasab Tuhanmu. Silsilah Tuhanmu katanya. Nasab tuh mana bapak Tuhanmu katanya. Enggak ada. Nah, ini kamu catat nak. Nah, yang ini silakan kamu ringkas. Kamu ringkas sampai sini. Artinya kamu ambil poin-poin yang pentingnya. Pak, gimana Pak caranya? Caranya kamu baca dulu. Setelah kamu baca, kemudian kamu, oh ini kayaknya penting ini penting. Nah, nanti ketika ujian soal-soal surat 3 surat ini, 3 kul ini, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad, 3 ini akan keluar soal ujian. Mungkin itu aja ya pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan menambah pengetahuan kalian tentang surat-surat perlindungan. Ini 3 surat ini bagus dibaca untuk sebelum tidur. Kawan surat ini adalah ayat kursi. Jadi ayat kursi kemudian 3 kul. Ini sebagai perlindungan supaya tidak ada orang jahat yang dengki samamu. Nah, inilah surat perlindungan. Semoga pembelajaran hari ini menambah pengetahuan kamu supaya kamu rajin beribadah dan terlindung dari godaan syaitan, jin, dan malah bahaya lainnya. Wa sudah dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.